dan selamat datang ke Kebaktian Online TCC. Terima kasih karena tetap setia bersama kami dari kebaktian sebelumnya hingga ke kebaktian hari ini. Semoga Anda yang sedang menonton maupun di rumah ataupun di tempat kerja berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Bagi yang pertama kali mengikuti kebaktian kami sangat mengalu-alukan kedatangan Anda. Baiklah, sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita semua tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami surga Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Bapa. Terima kasih walaupun kami berkumpul di dalam menggunakan teknologi Bapa, namun kami tahu Bapa, kami dekat antara satu sama yang lain Bapa, karena kami percaya Engkau berada di antara kami ya Bapa. Engkau yang menyatukan kami Bapa. Bapa, Kau lindungi setiap orang yang mendengarkan firman-Mu sebentar lagi Bapa. Kau lindungi mereka, Kau membagari mereka dengan api surgawi-Mu Bapa, agar tidak apa-apa yang tidak diingini berlaku pada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi berkat kepada setiap orang yang mendengar ya Bapa, dan bertumbuh di dalam mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan tim TCC Worship. Haleluya, mari kita memuji Yesus pada saat ini. Walau dimanapun kita berada, Tuhan Yesus tetap berkuasa. Amin. Haleluya. Nama Yesuslah yang berkuasa mengatasi segalanya untuk selamanya. Kasih Yesus yang selamatkan, membebaskan hidupku, membenarkan diriku. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Oh, kami nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Yesus. Kami nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Yesus di atas segalanya. Yesuslah yang berkuasa mengatasi segalanya untuk selamanya. Kasih Yesus yang selamatkan, membebaskan hidupku, membenarkan diriku. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Oh, kami nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesuslah segalanya, Yesuslah segalanya. Kami nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesuslah segalanya, Yesuslah segalanya. Kami nyanyi haleluya.
atas segalanya. Kau Raja atas segalanya, sumber damai dan kekuatanku. Walau dunia tak lagi utuh, Kau Tuhan tetap teguh. Kau Raja atas segalanya, sumber damai dan kekuatanku. Walau dunia tak lagi utuh, Kau Tuhan tetap teguh. Ku berseru Kau mulia dan berkuasa selama-lamanya. Ku berseru atas nama Allah Bapa, berdaulat selamanya. Oh, ku berjalan atas janji-Mu, firman-Mu hidup di dalamku. Langkahku tertuju padamu, janji-Mu setia menyertaiku selamanya. Ku berjalan atas janji-Mu, firman-Mu hidup di dalamku. Langkahku tertuju padamu, janji-Mu setia menyertaiku selamanya. Selamat pagi dan sekali lagi kita berjumpa pada hari ini untuk minggu yang keempat. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan karena ada kesempatan untuk kami buat video sekali lagi pada hari ini sempurna dengan untuk kebaktian minggu kami yang seterusnya. Kau menyertai segala firman yang telah Kau nyatakan di dalam Alkitab, biarlah penerangan ceritanya adalah dari Engkau dan Roh Kudus mulai yang memimpin saya, memimpin kami semua. Dan biarlah ini satu pemulaan kepada di sisi berjalan dengan janji-janji Tuhan. Dan Tuhan terus diberkati setiap pendengar, setiap juga yang melihat, ataupun sesiapa sajalah yang melihat atau mendengar sharing kami, kumpulan kami. Serahkan semuanya ke tangan-Mu. Dan biarlah ia satu yang membangkitkan orang-orang Kristen yang lain. Yesus Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Hari ini saya akan berkongsi satu firman Tuhan yang datang daripada Matius 5 ayat 1 hingga 12. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, dia ditulis khotbah di bukit. Khotbah di bukit, ya. Ini saya rasa antara kata-kata Yesus atau kata-kata Tuhan kita yang begitu bermakna pada waktu itu. Kita teliti satu persatu, dan atas kefahaman saya dan kita berkongsi bersama apa yang Tuhan bicara daripada firman khotbah di bukit, yaitu sekali lagi dalam Matius 5 ayat 1 hingga 12, ya. Saya bacakan bersama kita. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Kalau kita lihat juga di dalam Matius ayat 3 ini, nanti saya akan satu-satu sampai ayat ke-12 lah. Kalau kita lihat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan ternyata dalam firman ini dibiarkan saja, Tuhan hanya sekadar bercakap begitu. Bagi saya dia menunjukkan, memberi kita ruang untuk kita berpikir. Dia memberi kita ruang untuk kita menelitinya bersama. Dan semestinya tafsiran firman Tuhan mengambil masa untuk difahami. Dan kadang-kadang kita boleh lihat daripada sudut-sudut yang berbeza. Jadi dia kata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kefahaman saya, orang miskin nih kalau kita lihat dalam keadaan yang sebenar. Saya pernah agak hidup susah dalam kehidupan muda saya sendiri pernah mengalami. Bila kita miskin, kita seolah-olah tidak ada harga diri. Kita seolah-olah hopeless. Kita seolah-olah orang yang tidak ada pengharapan. Dan apa yang oleh karena kita miskin, kita hanya sekadar mengharapkan bantuan. Dan terutama bila kita muda, kita meminta belas kasihan. Tapi itulah yang menjadikan kita memerlukan orang lain. Waktu kita susah, waktu kita miskin, kita sangat perlukan bantuan orang. Dan ternyata itu diselipkan di dalam firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Saya masih mau berbalik kepada miskin. Miskin di sini bukan berkaitan dengan uang ringgit kita sahaja. Ia adalah miskin rohaninya kita, miskinnya kita sebab kita memerlukan Tuhan. Kita rasa Tuhan sangat diperlukan, walaupun kita sebenarnya bukan miskin dari segi keuangan, bukan miskin dari segi harta benda, tetapi miskin memerlukan Tuhan. Kita seolah-olah orang yang dalam kesesakan, orang yang desperate, orang yang sangat memerlukan orang lain. Itulah yang sebenarnya mereka ini yang punya kerajaan surga. Dan Tuhan hanya tutupkan dia macam itu, dia tidak menerangkan sangat kepada kita. Itulah kefahamannya saya. Berbahagialah orang yang miskin, yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Tidak ada apa yang mau dibanggakan di hadapan Tuhan. Orang itulah yang punya kerajaan surga. Ini tidak melibatkan harta, tapi saya menerangkan dari segi harta untuk memudahkan kefahaman kita. Ya, waktu saya muda dulu, mak saya sudah sakit, bapak saya sudah meninggal. Jadi saya sangat mengharapkan bantuan orang lain dan sangat memerlukan. Dan saya juga memuji Tuhan, saudara Mara, saya begitu bagus membantu saya, kawan-kawan saya. Malah waktu saya tengah belajar dulu pun ada kawan-kawan baik saya sampai sekarang yang senantiasa ingin membantu. Dan dari situ saya rasa timbul hormat kepada mereka yang sangat tinggi. Dan itu menyenangkan saya, menyenangkan mereka. Dan daripada ilustrasi ini, saya juga percaya ia menyenangkan Tuhan bila kita rasa kita miskin di hadapan Dia. Tidak ada yang kita banggakan. Tidak perlu kita buat arahan macam-macam kepada Tuhan. Hanya kita katakan, Tuhan, saya perlukan Engkau untuk memahami banyak benda, untuk berjalan banyak, untuk menghadapi banyak cabaran, untuk menentang banyak halangan. Disitulah Tuhan berkata, orang beginilah yang punya kerajaan surga. Ayat keempat berbunyi begini, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dalam kehidupan harian kita, ada saja benda yang akan terjadi. Terutama saya mau mengingatkan pelayan Tuhan, mungkin ada masa kita berduka cita. Hanya satu saja, yang terbaik adalah Tuhanlah tempat kita mengadu. Dalam apapun keadaannya, duka cita senantiasa datang dalam hidup kita dalam pelbagai bentuk. Baik hubungan kita dengan keluarga kita, kadang-kadang
Kadang-kadang ibu bapak kita pun menyebabkan kita berduka cita. Kadang-kadang kawan kita pun menyebabkan kita berduka cita. Majikan kita pun boleh menyebabkan kita berduka cita. Semua orang di sekeliling kita, orang yang kita sayangi pun kadang-kadang boleh menyebabkan kita rasa sedih. Ada banyak sebab kenapa kita berduka cita. Mungkin juga kehilangan orang yang tersayang, ataupun dia tidak memperdulikan kita. Jadi waktu itu siapa yang akan menghibur kita? Baliknya kepada Tuhan. Karena berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Belajarlah untuk dihibur oleh Tuhan. Jangan membiarkan duka cita itu mengambil sukacita dalam hati kita. Memang dalam hidup ini duka cita akan senantiasa ada kita lalui. Tapi jangan biarkan duka cita itu mengambil sukacita. Sebab bila kita menyampaikan duka cita kepada Tuhan, firman ini mengajar kita akan dihibur. Maksudnya sukacita dalam hati kita tetap tidak diambil bila kita berbahagia bersama dengan Tuhan, bila kita menyimpan duka cita kita kepada Tuhan. Ayat kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini satu lagi pengajaran khotbah bukit. Tuhan mengajak kita menjadi lemah lembut. Menjadi lemah lembut bukannya bermaksud kita jadi lembut. Maksudnya kita menjaga tutur kata kita menjaga tingkah laku kita tidak menjerit sesuka hati, kita tidak terlalu emosi yang terlampau, kita bertahan, sabar dalam banyak perkara. Kita orang bila dalam apapun keadaannya, bila kita bercerita dengan orang, kita melayan orang dengan kadar yang mesra, dengan kadar yang steady. Lemah lembut tidak bermaksudnya kita tidak tegas, kita jangan salah paham hal ini. Tapi kita boleh gentle dalam keadaan dan bertenang dalam banyak keadaan. Walaupun ada banyak halangan, sebab kalau kita terlalu emosi atau kita terlalu mengikut emosi, marah atau apapun, itu menyebabkan kita kehilangan keseimbangan. Tidak perlu juga kita cakap pasal Tuhan dulu, tapi bila kita tidak boleh kawal diri kita akan menjadi orang mungkin takut dengan kita, orang mungkin tidak senang dengan kita. Tapi kalau kita bertenang dan steady, orang akan ada melihat kita, dia akan ada satu pengharapan. Sebagai contohnya, kalau berada di satu kapal dan berlaku mungkin bocor, mungkin ombak besar, gelombang besar, kalau semua orang panik, apa akan jadi? Mungkin sebelum kapal itu karam, mungkin ada yang terjun dulu, mungkin ada yang bunuh diri disebabkan melihat terutama kaptennya atau orang-orang yang dia percaya itu sudah hilang keseimbangan. Tapi kalau keadaan kita steady, kita bertahan dan kita menenangkan mereka, saya percaya mungkin ramai yang akan selamat walaupun mungkin kapal itu karam. Dan ternyata kalau firman Tuhan itu tadi, karena mereka akan memiliki bumi. Orang-orang begini sebenarnya layak menjadi pemimpin. Pemimpin yang tidak emosional selalunya akan dapat memimpin orang lain. Sebab orang-orang yang lemah lembut ini akan selalu dilihat, akan selalu dirujuk. Kalau kita terlalu bengis atau kita terlalu tidak menyenangkan, orang tak berani bersuara kepada kita, orang tak berani merujuk kepada kita. Oleh karena itu, kita juga mungkin tidak memiliki bumi. Kalau balik kepada firman Tuhan, maksudnya kita mungkin bukan pemimpin yang begitu disenangi. Yang disenangi adalah orang yang lemah lembut, steady, dan dapat berfikir dengan tenang. Maka orang ini akan memiliki bumi. Ini tafsiran yang saya faham daripada firman ini, yaitu ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Dan ayat ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya mengambil ayat kebenaran. Kebenaran tidak semestinya dia rohani. Orang yang suka keadilan, orang yang suka benar-benar yang benar, karena orang ini akan dipuaskan. Itulah kita selalu mendengar. Saya kurang mendengar daripada kita orang Asia, atau tahulah, saya tak mau kata orang Asia, yang sekeliling kita lah. Saya guna atmosfer kita di sini, yaitu di Kuching, Sarawak, atau kawan-kawan saya atau orang yang saya kenali. Saya jarang jumpa orang mengatakan begini, kenapa? Sebab saya mau mencari jawaban. Saya jarang jumpa orang-orang begini. Tapi kalau kita di negara-negara, kalau kita tengok negara-negara maju, mereka selalu ask for answer. Mereka selalu mau ada jawaban kepada banyak persoalan. Dan orang-orang yang mau kebenaran atau jawaban dalam kebenaran, mereka ini akan mendapat jawaban. Sekali lagi, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi Tuhan sebenarnya mengajar kita untuk mencari kebenaran, dan pastinya ramai pentafsir mengikat kebenaran ini adalah kebenaran akan firman Tuhan. Saya mentafsirnya begini, kebenaran firman Tuhan pun betul, benda yang benar pun betul. Orang yang mencintai keadilan, orang yang mencintai benda-benda yang baik, orang yang mau benda-benda itu teratur, mau benda itu berjalan seperti yang bagus. Ya, dia mau pemimpin yang berani dalam kebenaran, itu akan dipuaskan. Saya mengajak kita semua, terutama kita orang Sarawak, orang Kuching, sama-sama lah, dan siapa yang saya kenal atau tidak kenal di sana, kita belajar menjadi lapar dan haus akan kebenaran, supaya kita akan dipuaskan. Dan saya percaya kalau kita ada hati seperti ini, kita akan jumpa pemimpin-pemimpin yang benar. Kita akan jumpa orang-orang yang benar memimpin kita, negara kita, dan di mana-mana pun kita beradalah bos kita, dan kita support mereka, siapapun lah yang bersama. Kalau kita memang mau benar, kebenaran, kita akan dipuaskan. Tuhan akan memberi kita orang-orang yang akan menyenangkan kita. Tidak kiralah apapun agamanya, apapun kepercayaan dia, apapun bangsa dia, itu tidak menjadi persoalan. Tetapi kalau kita sendiri sebagai orang yang kenal Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, mau lapar dan haus akan kebenaran, kita akan ditemukan dengan kebenaran. Sebab ada tertulis dalam firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Oke, jadi kita terus berdoa, dimanapun organisasi kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun dalam keluarga pun, biarlah kita sendiri sentiasa lapar dan haus, bukan hanya kebenaran firman Tuhan, tapi keadilan semasa di dalam apapun organisasinya kita. Tidak kiralah orang yang di atas kita itu mungkin berlainan iman dengan kita, itu tidak menjadi persoalan. Berlainan iman tidak semestinya dia tidak benar. Berlainan bangsa tidak semestinya dia tidak benar. Kebenaran tak ada kaitan dengan benda ini. Ia adalah orang itu sendiri, dan itu tujuannya untuk menjawab firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Jadi saya mengajak orang Kristen, terus kita sama-sama berdoa supaya kita lapar dan haus akan kebenaran, terutamanya kebenaran firman Tuhan, sebab kebenaran banyak terdapat di dalam firman Tuhan, terutamanya Alkitab, daripada perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Kita akan menemukan banyak kebenaran-kebenaran di situ. Oke. Dan ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini tidak susah untuk difahami, tapi indah.
belajar menjadi orang yang murah hati. Saya mau mengajak terutama kita orang-orang Kristen belajar menjadi murah hati. Membantu sesiapa saja, bukan hanya segi keuangan semata-mata, membantu orang dari segi emosi. Mungkin ada orang kita jumpa, dia sangat penuh dengan kebenaran, tetapi kita juga tahu dia kosong dalam benda lain. Mungkin juga dia kosong karena firman Tuhan, mungkin juga dia kosong akan kebenaran, mungkin dia juga tercari-cari apa yang dia harus buat dalam hidup ini. Dan inilah masanya kita memberi murah hati kita, bercakap dengan orang itu, bertanya dengan dia, bercerita dengan dia, luangkan masa kita bersama dengan dia. Dan mungkin itulah kemurahan yang dia perlukan. Setiap orang ada kemurahan yang berbeza. Biarlah kita beri ikut keperluan orang itu. Luangkan masa kita. Gunakan masa ini juga untuk berpikir siapa kawan-kawan kita yang memerlukan bantuan kita. Dia mungkin bukan perlukan kebenaran atau keuangan, tapi dia mungkin memerlukan kemurahan emosi. Mungkin dia tidak seimbang, mungkin dia juga baru putus cinta ataupun kecewa dengan banyak perkara. Di situ saya membawa kita beri masa kita, jangan hakimi mereka. Selalu kuncinya kita jangan hakimi mereka, kita dengar mereka. Kalau kita tak ada idea sekalipun, tak ada pendapat, tak payah bagi pendapat, hanya dengar kata mereka dan bersama dengan mereka. Mungkin makan bersama mereka, minum bersama mereka, dan orang itu sebenarnya akan rasa lebih tenang. Kemurahan hati itu mereka akan ingat sampai bila-bila. Apatah lagi juga dalam keadaan COVID ini, ramai orang mungkin ada masalah kehilangan kerja. Kita juga boleh menenangkan dia. Selain pada kita boleh membantu meringankan sedikit beban, kita boleh memberi dia idea mungkin, atau menenangkan dia, atau kita bawa dia minum sekejap. Mungkin dia akan rasa lebih tenang. Itu murah hati. Jangan terlalu menghakimi mereka atau kawan kita, sebab penghakiman sangat menyakitkan. Tak ada orang yang suka melalui penghakiman, sebab penghakiman akan datang dengan hukuman. Hukuman tidak semestinya dalam hukuman yang nampak. Kita masih boleh menghukum orang melalui emosi. Bila kita bertindak menghakimi dia, sebenarnya kita menghukum emosi dia. Jadi biarlah kita bermurah hati dalam apapun keadaannya. Satu murah hati yang paling simple, senyum dengan kawan kita. Walaupun dia tak senyum dengan kita pun tak rugi apa-apa. Tak ada bayaran yang dikenakan kepada kita. Dan kalau dia marah-marah, kita tenangkan dia. Dan sama juga murah hati dengan ahli keluarga, dengan orang tua. Bagi saya, terutama orang tua kamu sendiri, tak kira lah saudara marah atau bukan, belajar menjadi murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan dari siapa? Kemurahan dari Tuhan. Ingat mereka firman dulu, yang paling Tuhan tuntut belas kasihan, bukan persembahan. Itu sebenarnya menuntut murah hati. Kalau bahasa kita sini, jangan terlalu berkira lah, tapi ikut juga kemampuan kita. Tapi pengalaman kehidupan saya sendiri, kemurahan hati bukan hanya sekadar berkeliling atas keuangan atau harta benda. Lebih banyak yang memerlukan perhatian emosi, yang memerlukan kita bercerita dengan dia, yang dimana kita perlu mengeluarkan akar kepahitan di dalam dia, ataupun yang menyebabkan dia rasa hidup dia tak berguna. Itu sebenarnya sangat memerlukan orang yang murah hati untuk bercerita, untuk menenangkan dia, untuk memberikan dia kebenaran. Seterusnya, ayat ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hati sangat berkait dengan murah hati. Maksudnya bila kita di hadapan Tuhan,
kita mengaku dosa kita, seterusnya menyerahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarkan darah Yesus menyucikan kita, dan biarlah dosa-dosa kita tidak mengikat kita. Bila kita lepaskan semuanya kepada Tuhan, kamu akan rasa satu kelegaan yang luar biasa. Sebab disitulah hadiratnya Tuhan, kita merasai hadiratnya Tuhan. Dan saya mengingatkan kita semua, bila kita mengaku dosa kita juga jangan ditarik oleh perasaan berdosa itu lagi. Kita kena percaya dosa itu sudah diampuni. Dan beri ruang itu supaya Tuhan yang berbicara. Jangan biarkan dosa yang sudah mati itu menarik kita balik. Sudah serahkan, percaya ya sudah selesai. Tapi itu bukanlah maksudnya kita suka membuat dosa, bukannya begitu. Tapi kita tidak mau diikat oleh dosa itu lagi. Dan itulah maksudnya hati kita disucikan melalui apa? Firman Tuhan dan juga darah Yesus. Dan senantiasa tanam dalam hati kita untuk rindu akan Tuhan. Ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun kita berada, dalam apapun keadaannya, biarlah damai itu ada dalam kita, dan orang yang melihat kita akan merasa damai dan yakin. Dan orang-orang begini akan disebut anak-anak Allah. Ya, biarlah kita ini, saya mengajak tim di sisi, biarlah tim ini bukan tim yang ditakuti, tapi tim yang orang boleh berharap. Biar orang melihat kita, dia merasakan ada damai Tuhan di dalam kita. Dia tahu kumpulan ini akan tidak menghakimi mereka. Dia orang tahu bila mereka susah, orang ini mereka akan mendapat pengharapan mungkin. Jadi saya mengajak, biarlah damai itu sentiasa di dalam kita. Saya juga mau menegur sedikit, terutama leaders kita. Janganlah perkara yang kecil itu menyebabkan kita asik sakit hati. Ya, kita perbezaan seharusnya ada. Perbezaan pendapat itu kita tidak perlu sama satu pendapat. Biarkan pendapat itu berbeza. Tapi dalam perbezaan itu sentiasa ada damai di tengah-tengahnya. Biar itu yang mengikat kita semua. Sebab tak mungkin kita satu pendapat. Kita tak perlu setuju dengan banyak perkara. Tapi saya mau mengingatkan dalam tim leaders, biarlah damai itu nomor satu dalam tim kita, supaya damai itu mengikat. Jangan biarkan perbezaan itu menghancurkan kita, tapi biar damai mengikat perbezaan kita. Dan juga yang sama juga, semua leaders lah, tak kira dalam kumpulan DCC ataupun kumpulan Kristen yang lain ataupun kumpulan mana-mana. Biarlah damai itu bersama dengan kita. Tak perlulah kita angkat tangan, tak perlulah kita mengeluarkan kata-kata yang tidak berapa baik. Tahan diri kita. Senyum juga dengan kawan kita. Biarkan saja perbezaan itu, tetapi masih mau menggunakan damai untuk mengikat kita. Dan seterusnya, yang 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ya, memang kita yang menyampaikan kebenaran tidak menyenangkan orang. Siapa yang suka diberitahu tentang kelemahan atau kesilapan? Tapi saya juga tengah belajar dan mengajak kamu semua untuk memberitahu kebenaran. Kita memerlukan ilmu yang lain supaya orang rasa lebih tenang. Dia tidak rasa terlalu tajam, tetapi dia sadar juga. Saya mau mengajak, memang bila kita menyampaikan kebenaran, kita akan teraniaya. Mungkin ramai yang akan dianiaya. Malah kalau kita melihat sejarah orang-orang Kristen sendiri di zaman dahulu sampai sekarang, sentiasa selalu dianiaya. Ramai juga, tak kurang juga yang dibunuh. Ramai juga yang ditolak.
malah ada juga yang difitnah. Kita boleh baca itu satu cerita yang sangat panjang, macam mana firman Tuhan ini menyentuh satu dunia, dan orang-orang yang menyampaikan kebenaran selalu teraniaya. Malah kalau kita melihat peristiwa lain pun dalam dunia ini, tak kira lah dia firman Tuhan atau bukan, bila orang itu bercakap tentang kebenaran, tidak semestinya orang senang. Dan selalunya kalau orang yang berkuasa itu dia tidak senang dengan kebenaran, kemungkinan orang bawahan dia teraniaya. Tapi saya mengajak kita berdoalah kita kepada Tuhan bila kita mau menyampaikan kebenaran. Penganiayaan itu adalah harga atau risiko yang semua kita kena ambil, tetapi itulah janji Tuhan. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jangan juga lupa, ujungnya janji Tuhan, orang yang dianiaya karena kebenaran, dia yang empunya kerajaan surga. Dia seolah-olah satu insurans yang pasti, ya, sangat clear, macam satu insurans yang pasti, kita adalah kerajaan surga. Jadi sekali lagi, jangan takut menyampaikan kebenaran, apapun bentuk kebenarannya. Berdoalah kepada Tuhan agar penyampaian kita tidak terlalu menyakitkan hati atau tidak terlalu menyinggung. Saya pun tengah belajar perkara ini, tapi kadang-kadang kena juga beritahu, sebab benar yang benar dia tetap benar. Mungkin juga tempat kita kerja, supervisor kita atau toke kita, mungkin dia kurang senang, tapi kalau dia tahu benda itu benar, dia akan terima juga. Dan kemungkinan juga yang bekerja, kemungkinan kamu bila menyampaikan kebenaran, mungkin pangkat juga tidak naik. Mungkin juga kawan-kawan kita tidak tenang. Contohnya kalau kamu bekerja sebagai penguat kuasa, mungkin saya menggunakan elemen mungkin, atau di mana-mana lah organisasi. Bila kita menyampaikan kebenaran, kemungkinan ya, saya menggunakan kemungkinan, ada perkara kita mungkin tidak dapat, tetapi Tuhan menjanjikan apa? Kerajaan surga. Bukankah itu jauh lebih berharga daripada benda lain? Ingat juga firman di ujungnya, orang yang menyampai kebenaran dan dianiaya, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi jangan takut atau jangan segan menyampaikan kebenaran. Dan 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Masih berkait rapat ya. Bila kita menyampaikan kebenaran, terutama kebenaran firman Tuhan, saya rasa leaders lah ini, sekali lagi pulang kepada leaders, saya rasa kamu mungkin pernah mengalami, saya rasa yang di luar sana 2-3 orang kamu, bila kamu di sekolah mungkin dimana kadang orang panggil kamu orang kudus lah, orang panggil kamu orang holy lah, kemudian kawan-kawan kamu ketepikan kamu lah, kawan-kawan kamu kata tidak maulah berkawan dengan si A, dia tuh terlalu holy. Saya ada di kalangan kamu yang dikenakan seperti itu. Ada yang benci kamu sekalipun, malah tidak mau kalau dalam WhatsApp tuh tidak mau macam mana panggil tuh, tidak dibenarkan, kalau status tuh dia hide daripada kamu, sebab dia tidak menyukaimu, sebab dia rasakan dia benci dengan kamu. Saya percaya lama itu sama leaders ICF di sekolah menengah, kamu menghadapi hal begini, malah kamu diasingkan, malah kamu disisihkan daripada kumpulan, malah mereka akan menyindir kamu. Itu pastor sudah sampai, dia bukan memuji pastor, tapi sebenarnya menyindir kita. Saya percaya ada di kalangan kamu. Sejak saya melayani pelajar ICF dan dulu sampai sekarang, cerita ini tak pernah habis. Tapi ingat balik kepada firman Tuhan, berbahagialah kamu jika karena aku, kata Tuhan, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu fitnah segala yang jahat. Itu sudah, jangan kecewa, sudah ditulis di dalam firman Tuhan.
Dan yang akhir sekali, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sekali lagi, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Bacalah firman Tuhan bagi yang menghadapi penganiayaan. Ternyata mereka yang dalam firman Tuhan itu ramai juga yang dibunuh dan dianiaya karena menyampaikan kebenaran. Tetapi Tuhan minta kita bersukacita dan bergembira. Kenapa Dia minta kita bersukacita dan bergembira? Sebab masa itu kita tidak akan suka dan kita tidak akan gembira. Itulah Dia katakan dahulu oleh firman Tuhan. Dia dikata tidak ada yang pelik. Dia seolah mengatakan tak ada yang pelik. Apa yang kamu alami orang dulu-dulu juga alami. Termasuk Tuhan sendiri juga dianiaya, difitnah, dan dibunuh. Jadi kita sebagai orang Kristen, kenapa kita perlu bertanya kenapa? Semestinya seolah-olahnya seperti itu. Jadi itu sebenarnya saya melihat beginilah. Tuhan juga mengingatkan kita, kalau kamu udah melayani aku, lihat juga firman Tuhan. Ada orang dia seronok melayani tapi tak baca firman Tuhan juga. Jadi akhirnya dia kecewa dengan Tuhan. Jadi saya mengingatkan saya sendiri, mengingatkan diri saya dan kita semua pada masa kita melayani Tuhan, jangan lupa juga firman Tuhan, sebab itulah sumber sukacita dan gembiranya kita. Kita tidak rasa dianiaya, kalau kita tahu kalau dianiaya itu sebenarnya satu sukacita, sebab Nabi sebelum kita pun dianiaya sama. Bukan benda yang pelik, bukan benda yang baru. Ia sudah terjadi. Malah bukan lagi beratus tahun, malah beribu tahun dahulu. Dan contoh yang paling otentik, yang paling lama, Tuhan sendiri tidak buat salah, dituduh bersalah, yang bersalah dibebaskan, dan dia ditangkap, dia disiksa, dia dibunuh. Itu case yang paling otentik di dalam Alkitab. Jadi kalau kita juga mengalaminya itu, berbaliklah kepada firman Tuhan, bersukacita dan bergembiralah kita. Sebab upahmu besar di surga. Dah dijanjikan milik surga, upahnya pun besar di surga. Ini satu firman Tuhan yang saya rasa sangat lengkap penyampaiannya kalau kita teliti betul-betul. Jadi kalau ada ramai yang bertanya, macam mana mau berjalan dengan Tuhan? Ajak dia untuk belajar khotbah bukit Matius 5. Dan kita terangkan kepada mereka. Melalui apa yang saya paham itu saya sampaikan. Tapi saya percaya ada kefahaman yang jauh lebih dalam lagi. Saya biarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Jadi saya pikir cukup sampai di sini. Mari kita berdoa bersama. Yesus Tuhan, begitu indahnya, begitu berbahagianya, begitu bersukacitanya, begitu bergembiranya bila kami melihat firman dalam Matius 5 ayat 1 hingga 12 yang menerangkan berbahagia dan berbahagialah orang yang kepada Engkau. Ternyata segala persoalan banyak terjawab melalui firman ini. Yesus Tuhan, saya melihat, kami juga melihat begitu bijaknya Engkau mengatur kata-kata dalam kata yang begitu simpel, seolah-olah yang dapat mencakupi semua benda. Yesus, terima kasih Tuhan. Dia seolah-olahnya macam satu formula untuk banyak jawaban kepada banyak persoalan. Yesus, terima kasih karena sekali lagi berbicara kepada kami, sekali lagi mengingatkan kami. Yesus Tuhan, biarlah anak-anak-Mu di luar sana sekali lagi berpaling kepadamu, dan Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi. Yesus, terima kasih sekali lagi atas firman-Mu. Terima kasih juga atas tim yang begitu bersusah payah menyiapkan segala online ini. Yesus Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih karena tetap setia bersama kami hingga ke penghujung kebaktian ini. Semoga firman tadi menjadi berkat bagi kita semua. Bagi yang belum sempat menonton kebaktian-kebaktian yang sebelumnya, sila klik channel kami dan tonton kebaktian-kebaktian yang sebelumnya yang telah Anda lepaskan. Bagi yang ingin mengikuti update-update daripada kami, Anda boleh follow kami di Facebook, Instagram, dan YouTube. Terima kasih, and God bless you. Bye-bye.